Sudah kelihatan? Sudah, Bro. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, kita awali kuliah pada hari ini, ya, statistika. Jadi statistika ini kita tekankan kepada satu, Anda mengingat kembali metode-metode uji statistika. Yang kedua, Anda harus bisa memilih mana uji statistik itu untuk permasalahan tesis Anda. Nah, itu. Jadi kalau statistik juga banyak, mana yang Anda pilih? Kalau Anda sudah bisa memilih itu, berarti bagaimana sekarang melaksanakan pengujiannya. Dalam hal ini kuliah kita banyak fokuskan ke SPSS. Ya. Jadi tolong ini nanti apa sudah semua punya ini aplikasi SPSS? Kalau belum, nanti tolong di-install ya. Karena minggu depan sudah mungkin mulai langsung kita praktek dengan SPSS. Ya. Setelah kita bisa melakukan entry datanya, keluarlah output. Setelah tahu output, harus bisa interpretasinya. Ya, apakah nanti ini handulnya diterima atau ditolak, ya, dan seterusnya. Itu inti dari kuliah statistika untuk S2 ini. Semua itu kita tujukan untuk penerapan di dalam penelitian di farmasi. Ya, penelitian di bidang Anda masing-masing. Oleh karena itu dalam kuliah saya nanti kan saya berikan beberapa metode pengujiannya, berarti uji statistiknya. Untuk memantapkan Anda di bidang Anda masing-masing, berarti ya setelah saya jelaskan Anda perlu mencari ya kira-kira aplikasi di bidang Anda itu apa. Karena bidang Anda kan beda-beda gitu. Nah, itu kalau Anda bisa mengumpulkan aplikasi itu selama kuliah ini, artinya nanti Anda sudah siap ya. Kalau nanti misalnya jadi dosen, berarti sudah siap. Kalau Anda sebagai peneliti, itu pun juga sangat membantu. Ya, tidak mungkin saya memberikan contoh-contoh untuk semua bidang. Ya. Oleh karena itu inti dari statistika kuliah ini. Baik, pada prinsipnya Pak, kalau Anda sudah masuk ke S2 ini, Anda nanti akan melakukan penelitian. Penelitian tadi bidang kimia farmasi, farmasi klinis, dan sebagainya. Ya. Yang pertama, Anda harus memiliki namanya permasalahan penelitian. Topik penelitian. Ya. Topik-topik atau judul-judul penelitian itu Anda harus miliki. Saran saya, milikilah ya judul atau pilihlah topik sedini mungkin untuk penelitian Anda di S2. Karena S2 itu 4 semester, itu pun sangat cepat ya. Ada kuliah, tapi Anda harus mulai start lebih awal untuk penelitian ini. Caranya bagaimana? Anda punya bidang masing-masing. Di dalam bidang masing-masing itu tentu ada permasalahan-permasalahan yang bisa kita angkat menjadi permasalahan di penelitian tesis Anda. Kalau sulit mendapatkan permasalahan itu, coba Anda kira-kira di bidang itu Anda kira-kira cocoknya dengan dosen yang mana? Karena dosen di profil dosen itu banyak ya penelitian-penelitiannya itu. Anda pelajari di situ. Ya, misalnya apa di kimia farmasi atau di di teknologi farmasi atau farmasitika itu siapa? Anda bisa konsul, Anda bisa diskusi, ya, kemudian bisa Anda mendapatkan topik-topik itu. Itu intinya di situ. Saran saya sebaiknya mulai sekarang mencari itu. Kalau Anda sudah memiliki calon pembimbing itu lebih baik Anda sudah terarah. Ya, harapannya bahwa di semester 1 atau semester 2 khususnya Anda sudah mengajukan proposal. Gitu. Lebih awal lebih baik. Setelah kita tahu permasalahan apa yang harus kita lakukan, studi pustaka, carilah pustaka ya sebanyak mungkin terkait dengan topik tadi. Topik kalau sudah ketemu atau kalau belum ketemu interest apa, studi pustaka yang Anda lakukan.
Sekarang ini studi pustaka, e-book ya, dan artikel-artikel di jurnal sudah tersedia sangat luas. Ya. Secara Anda dapatkan ya, di perpustakaan seperti dulu pendekatannya, tahu sekarang lewat online itu sudah banyak ya pustaka-pustaka itu. Saran saya, Anda mendapatkan pustaka itu, Anda nanti buat folder dan sub-folder. Sub-folder itu apa? Dari di situ. Jadi folder-folder terkait dengan sifat fisika kimianya, terkait dengan metodologinya, macam-macam di situ. Anda bisa buat folder. Baru Anda mungkin sudah ada rancangan, hipotesis saya itu apa. Saya kalau mengajukan permasalahan ini tentu saya dapat jawaban ini dari sisi teoritis. Itu namanya hipotesis, ya, jawaban sementara. Baru Anda merancang penelitian, rancangan penelitian. Nanti ini saya sampaikan di metodologi penelitian, ya. Saya sampaikan bagaimana kita merancang sebuah penelitian. Artinya sebelum kita terjun ke laboratorium, maka kita perlu melakukan rancangan-rancangan penelitian itu dari sisi apa? Sampel yang kita ambil bagaimana, metodenya nanti bagaimana, analisis statistiknya bagaimana, itu terekam di sini, rancangan penelitian. Nah, inilah baru Anda melakukan proposal itu ada di sini. Baru kerja di laboratorium atau ya secara eksternal Anda terserah mau melaksanakan apakah langsung di luar kampus, ya di masyarakat, di kelompok-kelompok subjek tertentu, silakan. Ini tahap pengumpulan data. Barulah Anda melakukan namanya analisis data. Data yang Anda kumpulkan semua itu nanti Anda analisis data itu. Tujuannya apa? Untuk menjawab permasalahan. Setelah menjawab permasalahan tadi itu cocok enggak dengan hipotesis Anda, kan gitu. Nah, di dalam analisis ini baru kemudian Anda membuat laporan penelitian, dalam hal ini adalah tesis dan juga publikasi. Ya. Nah, disinilah peran statistik itu. Pada saat Anda melakukan analisis data, maka diperlukan statistik. Statistik itu nanti macam-macam. Mungkin Anda hanya menggambarkan bagaimana data itu, sampel Anda, subjek Anda bagaimana, mungkin ya. Atau Anda menyampaikan bagaimana pengujian-pengujian statistik itu ada di sini. Jadi kuliah kita yang topik dari statistik itu peranannya ada di sini. Baik ya. Statistik itu apa sih? Anda sudah banyak mengenal sebetulnya. Statistik mungkin tidak, ini cuma sekedar saya mengingatkan lagi. Bisa saja berupa ilmu. Ilmu yang terkait dengan tadi pengumpulan, pencatatan, pengolahan, analisis, penyimpulan, penyajian, ini disebut statistika. Tapi statistika itu artinya juga data. Data itu berarti kumpulan informasi. Informasi itu bisa berupa angka. Jadi nanti kita banyak berkaitan dengan angka-angka. Itu berarti statistik juga sebetulnya. Nah, juga mencakup tentang kegiatan atau proses mendapatkan data itu. Itu adalah statistik. Bagaimana kita mengumpulkan, mencatat, mengolah, menganalisis, dan seterusnya. Inilah statistika. Baik. Sekarang, andaikan secara sederhana, saya punya permasalahan begini. Saya ingin analisis kandungan steroid. Kandungan steroid, misalnya pada agave spesies. Tapi di situ saya ingin melakukan kandungan steroidnya itu sebetulnya di Kalimantan sama di Jawa, di Malang misalnya. Saya ingin tahu kira-kira kandungan steroidnya, tentu permasalahan lain yang banyak ya. Ini salah satu permasalahan. Kira-kira kandungan steroidnya itu bagaimana? Sama apa enggak? Nah, oleh karena itu sampelnya saya ambil ya dari Kalimantan, katakanlah Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur sana, saya ambil di Malang, saya ambil terus kemudian saya uji. Diuji tentu dengan metode tertentu yang valid, kemudian kita lakukan analisis. Secara sederhana misalnya saya buat 5 kali. Ya, ini nanti tergantung desainnya ya, desainnya yang bisa kompleks. Ini secara sederhana saja. Ternyata misalnya sampel A diketahui didapatkan, sampel B didapatkan.
tentu rata-ratanya kita tahu, min-nya ya masing-masing, kemudian SD-nya masing-masing ini. Saya tadi ingin menanyakan bahwa apakah ada perbedaan kandungan steroid pada sampel di Kalimantan sama Malang gitu. Nah, misalnya demikian. Ini permasalahannya sederhana ya. Kira-kira bagaimana? Sama atau tidak? Berbeda atau tidak? Kalau izin menjawab, Prof. Ya. Ya, kalau misalnya secara tempat pengambilan tentu ada perbedaan, tapi kalau misalnya secara statistik, kita harus mencoba melalui SPSS apakah bermakna atau tidak, seperti itu, Prof. Ya. Jadi gini, betul jawabannya ya. Jadi kita tidak bisa menjawab ada beda, sama tidak ada beda, tanpa pengujian dengan statistik. Itulah dalam metode penelitian kita ya. Dalam penelitian resmi ya, penelitian untuk yang memang ilmiah, maka statistik itu kita tidak bisa gitu, nggak bisa begitu ya. Kita harus melaksanakan namanya uji statistik. Jadi mengapa perlu statistik kalau begitu? Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab? Mengapa kok perlu statistik? Kalau saya nggak pakai statistik, memangnya kenapa? Ayo, saya bisa jawab. Kita diskusi ya. Ini beda dengan S1. Anda ya lepas-lepas saja, nggak ada masalah. Biar untuk mengingat kembali. Ada yang mungkin kenapa kok perlu statistik? Izin mencoba menjawab lagi, Prof. Ya, karena biar kita bisa menyimpulkan suatu data, jadi kita memerlukan penggunaan statistik ini. Kalau misalnya tanpa statistik, pemahaman Firman, kita belum bisa menyimpulkan apakah nanti data ini bisa bagus atau baik untuk digunakan, untuk menjadikan sebuah kesimpulan nantinya. Seperti itu, Prof. Itu ya. Ada yang menambahkan? Kenapa kok perlu statistik? Betul ya, tapi apa? Yang lain apa? Izin Prof, mungkin salah satunya untuk menghindari subjektivitas. Kalau menggunakan statistik kan artinya berdasarkan standar tertentu ya untuk menentukan apakah data itu seperti apa hasilnya. Jika menggunakan pendapat masing-masing peneliti itu bisa subjektif kalau nggak pakai statistik, mungkin seperti itu salah satunya. Jadi biar lawannya subjektif apa Mbak? Lebih agar objektif, Prof. Ilmiah dan objektif seperti itu. Ya, untuk penarikan kesimpulan yang objektif. Objektif itu bukan subjektif. Kalau subjektif itu apa? Menurut kita, menurut saya, menurut Anda itu subjektif. Itu. Tapi kalau misalnya secara objektif itu bisa diterima secara umum. Andaikan tadi itu ya, yang satunya dari Malang, satunya dari Kalimantan, hasilnya begini. Kita tidak pakai statistik. Mahasiswanya bilang ini berbeda, karena beda Pak, 15 sama 18. Pengujinya, oh tidak bisa Mbak, itu kan 15 dengan 18 itu dekat. Bedanya kan sedikit, nggak banyak. Mahasiswa menjawab, beda Pak, karena ini kan jauh. Satunya bilang besar, satunya kecil, perbedaannya berantem. Di dalam ujian S2. Wow, berdiskusi keras dan itu otot-ototan. Terus tanya pembimbingnya. Lah pembimbingnya apa? Subjektif juga, karena nggak pakai statistik. Bantu apa? Bukan bantu pengujinya, tapi bantu mahasiswanya. Jadi itu nggak bisa seperti itu dalam metode ilmiah, itu tidak bisa. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ya berdasarkan uji statistik, misalnya nanti uji T, ya uji T 2 sampel bebas, ya diperoleh nilai P sama dengan sekian, misalnya 0,03, lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya itu adalah ditolak, maka HA-nya diterima. Jadi ada perbedaan kadar steroid ya sampel dari Kalimantan sama Malang. Kalau kita sudah
menyebut begitu, ya dengan alfa 0,05, maka itu tidak ada yang membantah di seluruh dunia. Itulah statistik. Pak, satunya kecil, Pak. Nilainya 1, 2, satunya 100. Kan beda jauh. Nggak usahlah digunakan statistik. Tidak boleh. Kalau dalam pengujian statistik, data apapun itu perlu diuji dan dibuktikan secara statistik. Jelas ya? Oke, berarti apa objektif itu? Bukan subjektif. Kesimpulan menolak menerima data pengujian bersifat objektif yang dapat diterima semua publik. Regulator, misalnya Anda melakukan registrasi obat di Badan POM sana tanpa statistik, ya mungkin diragukan. Tapi dengan statistik Anda bisa, nanti data Anda diterima, ya, dapat diuji ulang oleh laboratorium lain. Itu statistik peranannya di situ. Baik ya, itu yang perlu Anda ingat kembali. Kalau nanti ada pertanyaan langsung aja nggak apa-apa ya, silakan. Saya senang kalau kuliahnya aktif ya. Ini kan sekedar Anda S2 itu bukan S1 ya. Jadi silakan saja bertanya, silakan. Nggak ada ini ya, malah melatih bagaimana kita komunikasi di situ. Ya, Anda juga seperti itu. Baik, data. Jadi nanti begitu Anda punya data, tadi kan saya cerita bahwa sampai pengumpulan data, Anda punya data. Yang Anda ketahui itu data itu macam-macam. Apakah bersifat kualitatif ataukah kuantitatif? Harus tahu data Anda. Kan tergantung penelitian Anda. Tapi kalau Anda masuk ke laboratorium, sebagian besar adalah data kuantitatif. Apa itu data kuantitatif? Nanti sebentar lagi. Atau mungkin data itu sifatnya diskrit atau kontinu. Kontinu itu artinya data yang tidak terputus. Itu kontinu. Nanti begitu Anda kumpulkan data Anda itu, distribusi normal atau tidak normal. Jadi ini harus diuji dengan statistik. Uji normalitas data. Nah, normal atau tidak normal. Untuk apa kita menguji normal atau tidak normal? Ya, nanti menentukan uji statistiknya. Karena normal itu menggunakan statistik parametrik. Kalau yang tidak normal, non parametrik. Anda memilih nanti. Jadi nanti Anda bisa memilih. Saya memilih parametrik, Pak. Kenapa? Karena distribusi saya normal. Dari mana tahunya? Dilakukan pengujian. Pengujian statistik yang mana? Itulah yang kita pelajari dalam statistik ini ya. Oke. Data itu sifatnya homogen atau tidak homogen. Kalau kita lihat dari sebaran datanya, ya, sebaran data itu berarti SD ya, standar deviasinya. Yang lebih tepat itu adalah variansnya. Varians itu SD kuadrat. Itu kira-kira bagaimana? Jauh beda atau hampir sama atau sama. Itu. Ada data, kalau itu dikumpulkan dalam satu satuan, ada data yang outlier. Masih ingat apa data outlier? Siapa yang masih ingat? Data outlier. Loh, Mohon izin, Prof. Mungkin data outlier adalah data yang di luar range, di luar batas atas dan atas data batas bawah. Gitu ya, ada batasnya ya. Ya, itu secara definisi. Nanti bagaimana kita mengujinya data itu outlier sama inlier. Jadi kalau kita lihat di atas di waktu burung itu terbang, ya, burung terbang kan ada sekelompok burung. Dia ngumpul gitu burung itu. Tapi ada satu burung yang tampil beda ya, jauh dari kelompok itu. Ya, kemungkinan data itu burung satu itu adalah outlier. Data Anda itu nanti ada rata-ratanya, ada SD-nya. Tapi kok rata-ratanya ini jauh dari kelompok data itu. Data ini jauh ya, berarti kemungkinan dia adalah outlier. Tapi itu harus diuji. Data outlier itu mungkin bisa di-reject, ya, dibuang ya, bisa tidak kita masukkan dalam data. Misalnya Anda suatu ketika percobaan dengan menggunakan hewan coba, ya, misalnya mencit. Data yang Anda kumpulkan rata-ratanya biasanya katakanlah 17,2, 17,1,
16,9, tapi ada satu kok 22 gitu. Oh, ini kenapa? Oh, mungkin ini data outlier. Kalau tidak dibuang, maka bisa mempengaruhi rata-rata. Oleh karena itu, data ini kita cek memang outlier atau tidak. Itu. Maka kalau outlier bisa kita. Ada lagi data itu biner. Biner itu artinya yes atau no jawabannya. Ya atau tidak. Biner itu juga. Atau memang ada dua variabel di situ. Bisa demikian. Jadi salah satunya seperti itu ya. Nanti kita pelajari satu-satu dan jenis statistiknya. Jadi kalau begitu secara umum ya, ini yang paling banyak kita ini ada data kualitatif. Kalau data kualitatif itu ada namanya skala nominal, ada namanya skala ordinal, mulai dihafalkan ya, mulai diingat kembali, mulai dihafalkan. Kalau data kuantitatif itu sifatnya kontinu atau diskrit, ya, interval atau rasio. Ya, mari kita ingat satu persatu ini. Apa itu data kualitatif? Ada data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah contohnya data nominal. Nominal. Contohnya ya, skala datanya adalah nominal. Satu ini hanya contoh nomor rumah. Kita punya, rumah kita punya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tapi itu hanya sekedar nomor. Tidak menunjukkan karakteristik. Oh, nomor 2 itu ukuran tanahnya 2 kali lebih besar dari 1. Enggak juga. Ya. Nomor 3 itu jauh lebih baik, lebih indah dari nomor 2. Enggak juga. Hanya sekedar nama. Berarti ini kualitatif. Nomor pemain sepak bola. Itu termasuk data kualitatif. Yang terkenal dulu kan Ronaldo sama Messi. Sekarang udah banyak yang terkenal ya. Contoh Ronaldo nomor 7, Messi nomor 10. Hanya sekedar angka. Tidak menunjukkan bahwa kekayaannya Messi 10/7-nya Ronaldo. Enggak. Keahliannya Ronaldo dalam sepak bola masih 7/10 Messi. Enggak begitu. Ini angka, tapi tidak menunjukkan sesuatu, hanya menunjukkan atribut saja. Ini namanya data kualitatif. Apakah data Anda begini? Ya nanti tergantung penelitian Anda. Nah, ini yang kedua. Ya. Kualitatif juga menunjukkan orde atau kategori. Orde atau kategori. Maksudnya apa? Anda meneliti bagaimana kepatuhan minum obat. Kepatuhan minum obat itu kan bisa kita bagi 3 misalnya. Ya. Satunya tidak patuh, satunya patuh, satunya sangat patuh. Nah, kalau Anda analisa dengan statistik, ini sulit ini. Patuh, tidak patuh, sangat patuh. Ini gimana analisanya? Maka dibuat angka. Angka itu misalnya tidak patuh, Anda kasih angka 1 boleh. Ya. Yang nomor satunya adalah nomor 2. Misalnya yang patuh, cukup patuh. Ya. Kemudian yang ketiga itu sangat patuh. Berarti ada angka di situ. 1, 2, 3. Angka ini sebetulnya masih kualitatif. Masih kualitatif. Tapi sudah menunjukkan orde, tingkatan, atau kategori. Ya, kalau Anda melakukan survei itu banyak menggunakan angka-angka seperti ini. Ya. Ya, terserah mau Anda jadikan 5. Sangat tidak patuh. Ya. Tidak patuh. Patuh. Apalagi sangat patuh, atau Anda kasih angka apa lagi gitu ya, itu terserah Anda dalam penelitian. Misalnya ya, how do you feel today? Bagaimana Anda saat ini? Ya, Anda apa? Gimana perasaan Anda saat ini? Nah, dibuatlah jadi 5. Very unhappy, unhappy, okay, happy, very happy. Maka respondennya suruh memilih. Oh, ternyata semuanya memilih very unhappy. Wah, berarti kan datanya kita tahu. Oh, ada.
Tapi ini adalah angka 1, hanya sifatnya kualitatif. Ya, seperti itu. Itu adalah data kualitatif. Ya, jadi nanti pada saat Anda melakukan pengumpulan data atau jauh sebelum itu Anda sudah tadi yang saya sebut, Anda sudah punya topik, Anda sudah punya latar belakang masalahnya, Anda buat permasalahan, berarti Anda sudah tahu kira-kira data Anda itu apa saja. Apakah data kualitatif? Ya. Baik. Ini. Misalnya, apakah Anda mandi setiap hari? Always, ya. Bisa usually, bisa often, sometimes, bahkan never. Tapi beda-beda ini. Tinggal ngasih angka saja, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi yang merumuskan ini adalah Anda sendiri sebagai seorang peneliti. Gitu ya, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu tadi. Apakah saya menjelaskan terlalu cepat? Tidak, Prof. Tidak, Prof. Kurang cepat? Tidak, Prof. Tidak ya. Oke, sekarang yang kedua. Apa yang dimaksud dengan data kuantitatif? Data kuantitatif itu. Data kuantitatif ya berarti angka-angka. Sifatnya ada namanya data ini dapat dilakukan operasi matematik. Jadi kalau data kuantitatif itu bisa kabataku ya, bisa dikalikan, bisa dibagi, bisa ditambah, bisa dikurangi. Kalau nomor rumah kan tidak bisa tadi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh, yang paling bagus, yang rata-rata bagusnya berapa? Dibagi 3, bagi 2. Enggak begitu ya. Karena itu data kualitatif. Nah, kalau data kuantitatif itu bisa dioperasikan kabataku. Nah, ini ada 2 skala. Ya. Skala yang paling banyak itu adalah skala rasio. Paling banyak. Yang Anda ukur, apakah panjang, apakah volume, massa, ya, termasuk konsentrasi yang Anda ukur. Konsentrasi itu sudah gabungan dari misalnya massa per volume misalnya. Misalnya Anda punya satuan ppm, persen berat per berat, berat per volume, volume, ya, atau molar, normal, macam-macam. Ini termasuk skala rasio. Ada lagi namanya skala interval. Skala interval itu contoh gampangnya itu adalah temperatur. Temperatur. Ya, itu adalah skala interval. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya pada skala rasio, kalau kita sebut konsentrasinya 0, berarti memang 0 konsentrasinya, mutlak. Kalau massanya memang 0, berarti dia tidak punya massa sebetulnya. Itu adalah mutlak. Tapi kalau skala interval 0 derajat itu bukan berarti temperatur tidak punya temperatur. Enggak, dia punya temperatur itu, tapi 0. Jadi ini adalah tidak mutlak. Apalagi nolnya itu beda-beda ya, ada Celsius, ada Fahrenheit, ada Kelvin. Tapi pada saat 0, Anda mengatakan 0 derajat Celsius, bukan berarti dia tidak punya temperatur. Dia punya temperatur, tapi 0 derajat. Beda kalau dia tidak, kalau masanya 0, konsentrasinya 0, memang dia tidak punya konsentrasi di situ, 0 memang. Baik ya. Ini contoh-contoh tadi. Jadi kalau begitu, kalau bisa kita buat gambar seperti ini, ada skala rasio, ada skala interval, ada skala ordinal, ada skala nominal. Jadi ini yang harus Anda ingat. Pada saat Anda melakukan penelitian nanti, data Anda yang mana? Data rasio, interval, ordinal, nominal, dan seterusnya. Oke. Baik, berikutnya. Data kuantitatif itu ada yang sifatnya diskrit. Ada yang sifatnya kontinu. Kalau kontinu itu artinya terus-menerus ya, tidak bisa terus menerus dia kontinu. Tapi kalau data diskrit itu persatuan waktu itu tidak sama. Ya, persatuan interval tertentu juga tidak sama, itu diskrit. Kalau kontinu sih tidak gampang. Misalnya saya kasih contoh panjang, ya, panjang misalnya. Atau konsentrasi yang banyak kita kaitkan dengan
di farmasi. Anda punya misalnya konsentrasi itu antara 0, 1, 2, 3, 4, 5 ppm. Ya. Antara 0 sama 1 itu pun tidak bisa diputus di situ. Ada 0,1, 0,2, 0,3 terus sampai 1. Antara 0 sama 0,1 masih ada lagi pecahannya 0,11, 0,12 dan seterusnya. Demikian kalau Anda bagi terus-menerus tidak akan putus. Itu berarti memang adalah dapat dibagi terus-menerus dalam satuan yang lebih kecil, tidak terputus. Tapi kalau data itu diskrit, misalnya angka kematian bayi per bulan, misalnya di rumah sakit, ya, atau kelahiran bayi di rumah sakit. Di Rumah Sakit Universitas Airlangga RSUA pada bulan Agustus 2023 lahir bayi sebanyak 23. Itu. Tapi bulan Juli beda lagi. Bulan Juni beda lagi. Ya, sifatnya adalah persatuan itu berbeda-beda. Ya, bukan berarti tidak terputus. Ada memang, tapi sifatnya adalah diskrit namanya. Satu contoh lagi, kalau data itu sifatnya diskrit, biasanya itu dihitung ya, dicacah, di angka saja. Berapa yang bayi kelahiran bayi dihitung saja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 itu, atau 32 atau berapa, itu berarti dihitung saja. Tidak boleh angka pecahan. Ya. Jumlah bayi yang lahir di RSUA ya, pada bulan Agustus adalah 22,5. Nggak boleh. Nah, sifatnya begitu. Nggak ada pecahan. Itu sifatnya diskrit seperti itu. Ya, itu sifatnya demikian ya. Oke. Baik. Ada pertanyaan tentang data? Ada pertanyaan? Ya, tergantung pada bidang Anda, tergantung pada penelitian Anda, nanti menggunakan data yang mana. Tapi untuk penelitian eksperimental, maka sebagian besar memang menggunakan data rasio, berarti data kuantitatif. Baik. Nah, ini saya kira di S1 sudah banyak Anda mendapatkan, ada rata-rata, namanya mean. Anak sekarang menyebut mean, ya, mean. Ada namanya SD, standar deviasi. Ya. Kalau RSD apa? Relatif standar rata-rata deviation, ya, simpang baku relatif, ya, itu ya SD. Tapi nanti ada namanya variance. Anda mengenal ANOVA, ANAVA, ya, ANOVA itu analysis of variance. Apa itu variance? S kuadrat. Mengapa kok dikuadratkan? Kalau SD itu ya, nilainya positif atau negatif. Ya, dia ke kanan ke kiri gitu. SD itu. Ya, besar, kecil dari rata-rata. Tapi kalau variance itu SD dikuadratkan. Kalau SD itu sifatnya bisa negatif positif, tapi kalau S kuadrat selalu positif karena dikuadratkan. Ini maka analisis of variance untuk statistiknya lebih mudah daripada menggunakan SD. Maka lahirlah analisis of variance. Ada lagi standard error of the mean, SE. Ya, S per akar N. Ya, di situ. Ada rentang, ada koefisien variansi sebetulnya, ya, KV atau CV. Ini namanya nanti data deskriptif. Jadi kalau kita menguji data-data penyebaran begini, nanti statistiknya adalah deskriptif namanya. Ini tidak perlu diapalkan rumusnya, karena paling tidak Anda akan gunakan kalkulator. Anda menggunakan Excel. Saya tidak nanya bagaimana rumusnya SD. Enggak, yang penting Anda tahu bagaimana menghitung SD. Kan gitu. Apakah pakai kalkulator, saintifik, ataukah Excel, ataukah SPSS.
Yang penting Anda tahu cara menghitungnya itu masing-masing. Nanti kita latihan ya untuk statistik deduktif itu. Tolong untuk semua install SPSS ya. Tolong install SPSS, terserah rilis berapa. Ya. Tapi yang jelas pada saat Anda install, Anda coba. Jangan-jangan pada saat entry datanya sudah tidak bisa. Dikasih koma 48,66, dikasih koma, tidak bisa. Dipakai 48,66, tidak bisa. Itu tanda-tanda installnya tidak berhasil. Nah, itu sebaiknya kalau seminggu depan, kalau saya sudah pakai latihan itu, Anda saya kasih kesempatan untuk menghitung masing-masing. Ya, baru kita diskusikan gitu ya. Artinya memang dalam pengujian statistik itu Anda harus melaksanakan sendiri. Jangan terus diawang-awang, oh saya bisa. Belum tentu nanti. Harus kita entry sendiri, interpretasi sendiri. Baik, kedua, distribusi normal. Jadi nanti data-data Anda itu harus Anda uji apakah distribusi normal ataukah tidak normal. Mengapa ini? Karena distribusi normal itu sebagai syarat untuk pengujian statistik parametrik. Ya. Apa itu distribusi normal itu? Jadi ada dua ini. Ada Abraham de Moivre, satunya Carl Friedrich Gauss. Dia yang banyak mengkaji tentang distribusi normal. Hasil pengukuran berulang-ulang secara random menunjukkan kecenderungan membentuk distribusi normal berupa kurva simetris, ya, bell shape, ya, atau disebut Gaussian distribution. Ya. Kalau Anda kerja dengan kromatografi, misalnya dengan HPLC, keluarlah puncaknya naik, terus kemudian turun lagi, kiri dan kanan itu sama. Itu simetris. Berarti itu distribusi normal contohnya. Ya. Jadi kalau Anda menggunakan data, Anda gunakan 3 kali pengukuran seperti ini. Kemudian Anda tambah, hasilnya seperti ini. Tambah lagi, hasilnya seperti ini. Lama-kelamaan memang dia makin lama makin membuat tadi yang saya sebut itu. Pertama 0, naik sampai puncak, terus kemudian turun lagi. Ditambah lagi, seperti ini datanya. Jadi data pengukuran kalau diukur berulang-ulang maka hasilnya seperti gambar ini, simetris. Ya, di tengah-tengah ini nanti adalah rata-ratanya, ke kiri dan ke kanan ini adalah SD-nya, maka kalau dibuat data seperti ini. Ya, secara teoritis di sini adalah distribusi normal seperti ini. Nah, sekarang bagaimana praktek kita? Kita punya hewan coba. Kita ukur beberapa kali ya dalam kelompok-kelompok percobaan Anda. Distribusinya normal atau enggak? Jangan-jangan dia tidak normal ya, miring ke kiri, miring ke kanan atau menceng ke kiri, menceng ke kanan dan seterusnya. Maka kita perlu menguji pakai uji statistik. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita melakukan pengukuran berkali-kali maka hasilnya itu kira-kira di situ saja, nggak bisa jauh-jauh. Gitu. Dan bisa ditebak. Ya. Yang bisa menebak inilah Abraham de Moivre. Dia disebut apa di sini? Ya. Dia dikenal dengan orang konsultan, ya, konsultannya penjudi. Dia disebut konsultannya penjudi. Karena pada saat ini dadu dilempar atau tebakan tertentu, dia bisa menebak kira-kira yang keluar ini. Nah, karena dia punya keahlian di situ, karena dia punya data distribusi normal. Ya. Nah, kedua itu adalah Gauss. Maka dalam ini disebut tadi kalau dalam kromatografi kan disebut Gaussian peak. Gaussian peak yang simetris itu adalah mengadopsi nama dari Gauss, Carl Friedrich Gauss. Gitu. Jadi di sini adalah Gauss ini orang Jerman. Ya. Kebetulan saya alumni S3-nya dari Jerman dan suatu ketika saya pergi lagi postdoc di Jerman. Kebetulan di kota Braunschweig itu adalah kotanya Carl Friedrich Gauss. Di situ ada patung besar adalah ditulis Carl Friedrich Gauss. Kebetulan ya 15 meter, 10 meter dari apartemen saya pada saat postdoc itu. Setiap hari saya naik sepeda di sana,
melihat menengok Carl Friedrich Gauss. Saya cari gimana sih biografinya. Carl Friedrich Gauss kok ada dibuat patung di kota itu. Ya. Jadi dia ini waktu itu dia SD, kemudian masuk sekolah. Biasanya kalau SD baru anak siswa-siswa baru itu untuk pelajaran matematikanya, gurunya itu nulis di papan. Ayo anak-anak coba sekarang jumlahkan ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sampai 100. Ayo jumlahkan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Gurunya memang zaman dulu ya, gurunya kemudian ya meninggalkan ruangan itu, bikin kopi, terus baca surat kabar. Ya sambil ngopi, baca surat kabar. Nanti kamu saya tunggu ya. Nanti kalau sudah selesai ada yang lapor ke saya, gitu. Lah kalau nggak ada yang lapor-lapor, ya ngopi, surat kabar santai di situ. Tapi pada saat di Gauss ini, waktu jadi murid, nggak sampai 3 menit, ya, maka Gauss ini datang. Ngapain kamu ke sini? Mau menyerahkan hasil, Pak. Biasanya kalau anak-anak yang menyerahkan hasil, biasanya salah. Tapi begitu dilihat, terkejut dia. Ternyata ini adalah benar. Kaget. Dalam waktu kurang dari 3 menit. Maka dia kembali ke sana. Itulah yang tadi lapor itu adalah Carl Friedrich Gauss. Ternyata di kemudian hari dia memang ahli matematik, ya, fisika, astronom di Jerman. Jadi sejak kecil aja sudah tahu ya, dengan rumusnya dia langsung bisa menghitung dan hasilnya adalah benar. Itulah maka diabadikan dengan Gauss, nama Gauss untuk distribusi normal. Oke. Jadi ini distribusi normal. Jadi gambarnya seperti ini. Ini nanti gambar Anda setelah gini enggak, atau simetris, atau demikian, gitu. Secara sederhana ya, kapan itu distribusi normal? Kalau min, median, modus itu adalah nilainya sama atau dekat. Jadi pada saat Anda punya data, Anda bisa menghitung kan, minnya berapa rata-ratanya, pakai kalkulator. Mediannya, apa median? Nilai tengah. Apa median? Nilai tengah, Prof. Nilai tengah. Modus? Penilaian yang sering muncul. Ya, kita sudah tahu semua gitu. Nah, data Anda nanti bagaimana? Apakah median, min, modusnya itu beda-beda jauh? Kalau beda-beda jauh, itu tanda-tanda distribusinya tidak normal. Ya. Coba ini, min, median, modus. Ini kan tidak sama kan yang kiri ini. Positif skew namanya. Kalau ini negatif skew. Min-nya lebih kecil dari median, dari modusnya. Bagaimana nanti kita mengetahui distribusi normal atau tidak? Ya, nanti ada uji statistiknya. Ada uji statistik, langsung kita praktekkan di SPSS sampai Anda bisa. Ini distribusi normal, ini tidak. Itu caranya bagaimana? Ya, setelah nanti paling tidak, kalau Anda sudah install SPSS. Jadi gambarnya seperti ini. Ya, jadi kalau kita bagi 50%, 50%, ini mu. Mu itu rata-rata populasi. Ya, tapi kalau X bar itu berarti rata-rata dari sampel. Ini dikasih mu karena ini untuk populasi. Ya. Kalau populasi itu nanti Anda ambil, Anda jadikan sampel jumlahnya sedikit, maka namanya X bar rata-rata. Jadi kalau kita lihat lagi, di sini adalah mu atau di sini adalah rata-rata misalnya, di sini SD-nya di sini, SD plus 1, SD plus 2, ya, maka ini sigma, ini adalah SD. Ada SD-nya di sini. Ada 1 SD, 2 SD, 1 SD. Nah, gambarnya seperti ini terus. Ya. Jadi kalau dibagi-bagi. Oleh karena itu kemudian dibagi lagi, ya, sekali lagi ya. Ini plus 1 SD, plus 2 SD, plus 3 SD, plus 4 SD. Ini dibagi seperti ini gambarnya.
Ini nanti Anda kenal dengan Z-score. Oke ya, ini aja dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada X rata-rata, ini min 2 SD sama plus 2 SD, kalau ini diarsir daerah dalam ini, ya min 2 SD sama plus 2 SD, maka nilainya adalah 95%. Ya, nanti kita gunakan ternyata yang 95% itu. Kalau 95% itu derajat kepercayaannya 95%. Ya, atau alfanya 0,055%. Itu nanti ke depan gitu. Jadi apa maksudnya alfa 0,05? Nanti dikasih batas di sini. Ini min 2 SD, ini plus 2 SD. Yang di sini misalnya daerah tolak H0, di sini terima H0. Itu areanya yang dalam ini adalah 95%. Kalau ada batas ke kiri dan ke kanan, itu namanya two side, two tail, dua sisi. Nanti Anda pelajari di uji T ya, ada istilah two tail, one tail ya, dan seterusnya. Itu aslinya dari distribusi normal ini. Ada namanya confident interval sama significant interval. Kalau confident interval berarti derajat kepercayaan tadi saya bilang sebelumnya adalah 95%. Ya, derajat kepercayaannya 95% seperti ini. Ya, yang saya gambarkan tadi. Nah, tapi tingkat signifikan ya itu adalah alfa itu adalah 0,05. Apa artinya alfa 0,05? Berarti kalau kita melakukan percobaan, maka yang 5% untuk ini dibagi dua ini. Kiri dan kanan itu ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Karena ini tadi two tail, two side, maka ini adalah 2,5, di sini adalah 2,5. Gitu, ya. Makanya nanti kalau melihat tabel uji T, itu ada dua ya, alfanya Anda perlu bagi di situ. Kalau 0,05 berarti 0,025 gitu. Tapi untuk SPSS Anda tidak perlu ribut dengan daftar uji T ya, tabel T, tabel yang lain tidak perlu karena kita menggunakan signifikan nanti. Ini confident level atau significant level. Confident level atau confident interval itu ini. Ini ada rata-rata, tapi bukan SD, tapi diperluas ini. X rata-rata dikurangi T, S per akar N. Ini confident interval namanya. Ini apa? Bisa dibuat untuk pengambilan sebuah keputusan menggunakan confident interval. Nggak pakai ini, hanya pakai perhitungan saja. Nggak perlu pakai percobaan laboratorium yang menghitung seperti uncertainty itu ya, tidak seperti itu. Jadi misalnya hasil pengujian yang ada di lab ULP ya, di lab kita yang untuk melayani pengujian untuk industri-industri itu, kita menyantumkan X rata-rata ditambah T S per akar N ini. Plus minusnya itu di situ, bukan plus minus SD. Ini confident interval. Ini nanti Anda belajar lebih banyak di penarikan kesimpulan ya. Kalau misalnya menggunakan SD saja atau confident interval atau lebih tinggi lagi namanya ketidakpastian. Oke. Ya, macam-macam statistik sekarang. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo, saya tunggu. Bapak, permisi. Ya. Ya, Firman izin bertanya Pak terkait uji normalitas. Jadi sepengalaman Firman waktu pas S1 kemarin terkait uji normalitas ini, Firman menemukan banyak sumber. Jadi Firman nemu salah satu artikel, kan kita menggunakan uji normalitas ini pengujiannya banyak seperti itu, ada yang
Sapir-Wilknes, kemudian ada Kolmogorov-Smirnov, dan lain-lain seperti itu ya Pak. Nah, untuk data-data yang kecil, itu tentunya kita menggunakan yang namanya Sapir-Wilknes untuk data-data yang kurang dari 10. Tapi di dalam satu artikel tersebut untuk menguji normalitas, ternyata Sapir-Wilknes yang digunakan itu satu artikel tersebut mengatakan bahwa Sapir-Wilknes ini kurang sensitif juga untuk data-data yang kecil banget, misalnya yang kurang dari 3 atau kurang dari 7 seperti itu. Nah, untuk mengambil keputusan misalnya data kita ternyata tidak termasuk di rentang yang yang tidak sensitif di dalam pengujian Sapir-Wilknes. Nah, itu bagaimana Pak? Jadi saya di situ masih sedikit bingung gitu untuk saya harus pakai literatur yang mana gitu. Apakah kita mengambil literatur ya Sapir-Wilknes untuk data-data yang kurang dari 30, jika memang datanya tidak normal ya sudah kita tidak mengatakan itu tidak normal seperti itu Pak. Mungkin itu Pak yang Firman masih ragu terkait normalitas. Terima kasih. Ya. Baik, sudah benar ya Mas. Nanti dimaksud uji untuk distribusi normal itu biasanya 2 yang dipakai. Ada namanya KS, Kolmogorov-Smirnov. Nanti minggu depan ya, kalau nggak hari ini minggu depan. Karena Anda punya installnya baru minggu depan. Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Wheel. Ya, yang paling banyak digunakan Kolmogorov-Smirnov. Kalau datanya banyak. Data banyak itu berapa? Bisa 60 minimal. Atau paling kecil itu mungkin 30. Itu masih lumayan. Tapi 60 ke atas atau 30 ke atas itu sebetulnya Kolmogorov-Smirnov dapat digunakan. Tapi kalau data Anda itu cuma sedikit, berarti lebih sensitif atau lebih banyak dipilih pakai Sapir-Wheel yang paling banyak dipilih. Sedikit itu berapa? Ya di bawah 30 tadi. Anda punya 10, mungkin belum sedikit. Tapi ternyata nanti Anda coba dengan cuma 3 data, tadi disampaikan, atau 2 data, 3 data, SPSS-nya nggak keluar Mas, kosong di situ. Nggak keluar angka. Artinya memang Sapir-Wheel jadi tidak bisa dipakai. Kemudian apalagi Kolmogorov-Smirnov juga tidak ada di situ. Itu. Ya. Jadi kalau begitu dalam percobaan-percobaan itu mestinya ada sampel size, ukuran sampel. Tidak boleh terlalu sedikit. Ya, paling tidak 6 atau 5 itu adalah oke, tidak apa-apa. Baik, sekarang kapan kita gunakan Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Wheel? Coba nanti Anda buktikan ya. Kalau sampelnya banyak, sampelnya besar, maka hasil Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Wheel tidak ada beda. Sama. Sama itu dalam kesimpulannya ya, bukan dalam angkanya, tapi kesimpulannya. Nanti bisa kita buktikan. Data 10, coba nanti perhatikan. Antara Kolmogorov-Smirnov sama Sapir-Wheel masih sama, Mas. Mau Anda pilih terserah, nggak apa-apa. Tapi kalau angkanya 4, 5, atau 6, di situ kritis. Ya, kalau memang tidak sama kesimpulan antara Sapir-Wheel dengan Kolmogorov-Smirnov, pilihlah Sapir-Wheel, gitu ya. Ya. Sekarang bagaimana kalau datanya 2, 3, dan 4? Maka bukan pakai Kolmogorov-Smirnov atau ini pakai asumsi, Mas. Ada istilahnya rektangular, ada istilahnya triangular. Itu yang dipakai. Itu ada rumusnya sendiri, ya. Triangular itu saya punya 3, 1, 1, 1. Terus datanya itu 1 yang kiri dan kanan, 1 yang ke tengah itu tinggi. Berarti triangular. Gitu. Seperti itu, bukan Kolmogorov-Smirnov sama ini. Nah, atau datanya itu rektangular, datar aja. Yang kiri dan kanan itu sama. Jadi percobaan nomor 1, apalagi cuma 2, berarti kan sama ya, kiri dan kanan tingginya. Oh, itu adalah rektangular. Jadi bukan Kolmogorov-Smirnov sama ini. Tetapi dalam statistik jarang ya, replikasi dilakukan cuma 2 kali. Atau 3 kali. Karena replikasi mencet Anda itu harus Anda hitung per kelompok. Jarang ketemu 3. Paling minim adalah 5 atau 6.
Tetapi kan ditambahi sama Anda, tambahi 1. Sebab kalau dalam percobaan mencetnya mati, ya bisa distribusinya tidak normal nanti. Maka statistiknya berbeda. Gitu ya jawabannya ya. Iya, Prof. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Ada lagi? Masih banyak yang belum install. Atau sudah install semua SPSS? Ada yang belum install? Itu masih banyak? Firman sudah install, Prof. Yang lain? Belum, Prof. Belum install. Mas Firman ada ininya, apa itu soft copy-nya? Ada, Prof. Pakai rilis berapa? 2.5 versi 2.5, Prof. Rilisnya nggak tahu ya. Ya, rilisnya nggak tahu, kurang paham, Prof. Oke, saya kira ini kalau saya lanjutkan minggu depan yang ini, tetap Anda saya kasih kesempatan gimana kalau sisa waktu ini Anda siapkan install. Masing-masing kan ini, Anda copy Mas dari Mas Firman atau yang lain, ya coba itu di copy, kemudian di install masing-masing. Dan nanti dicoba ya, di entry aja data. Ya, nanti minggu depan kita langsung ada data, Anda langsung menguji distribusi normal atau enggak, homogenitas atau enggak, outlier atau enggak, itu nanti lebih baik Anda langsung nyoba. Ya. Izin bertanya, Prof, jika SPSS versi 26 apakah bisa, Prof? Versi terserah Mbak, 20 ke atas silakan ya, atau kurang dari itu nggak apa-apa kan, tidak terlalu advance yang kita gunakan ya, tidak apa, yang penting bisa dijalankan nanti. Terima kasih, Prof. Ya, jadi tolong yang belum install manfaatkan sisa waktu sekarang ini yang ini untuk install. Ya, tolong perhatikan install itu kadang-kadang nggak berhasil ya. Pada saat kita latihan Anda tidak bisa ternyata mengaplikasikan karena gagal gitu. Oleh karena itu pada saat Anda install, Anda kan nanti dapat begini ya. Anda dapat begini ini. Ini di sini ada data view sama variabel. Di sini masukkan aja data. Misalnya Anda awur aja 23,22. Ternyata keluar tanda tanya di sini. Kalau koma tidak mau berarti pakai titik. Ya, titik. Kalau titik mau ya, Anda coba berarti mudah-mudahan memang berhasil. Kalau koma tidak mau, titik tidak mau, seringkali itu apa? Perlu Anda install lagi atau soft copy-nya Anda ganti yang lain mungkin karena sistem di komputer Anda berbeda-beda ya. Nah, seperti itu. Oke, sekarang tolong Mas Firman atau yang lain yang punya SPSS ya, coba sekali teman-temannya ini sampai kuliah ini selesai, sebaiknya itu sudah selesai ya, sehingga kita siap untuk minggu depan. Gimana? Begitu? Jelas? Ya, jelas, Prof. Selain Mas Firman, siapa yang punya? Saya sudah punya, Prof. Ya, bisa dijalankan. Ya, bisa terserah ya siapa yang belum punya. Tolong dari Mbak Cindy atau Mas Firman itu bisa di-copy ya filenya, terus diinstal. Kan butuh waktu itu ya. Ya, harapan saya akhir kuliah ini selesai kuliah ini nanti Anda sudah punya siap untuk dipakai minggu depan. Gitu ya. Oke. Silakan, mungkin kuliah hari ini saya cukupkan sekian saja. Nanti harapan saya untuk minggu depan sudah saya buat model saya terangkan sebentar, kemudian saya kasih soal, Anda latihan. Saya kasih soal lagi, Anda latihan. Ya.
Kalau toh belum bisa apa, tidak apa-apa. Justru kuliah ini Anda mestinya harus bisa. Itu. Kalau Anda misalnya masih ragu-ragu, ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, kita diskusikan. Ya, itu ini. Apalagi kalau Anda punya contoh-contoh soal dari bidang Anda, ya enggak apa-apa. Boleh kita diskusikan dalam kuliah ini. Baik, saya kira hari ini cukup sekian. Anda silakan melanjutkan untuk apa tadi? Install ya. Nah, saya stop screen dan saya leave dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.